Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal yang kelas 11 ya, materi fisika untuk semester 2 ini. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya. Kemudian jangan lupa juga untuk like dan share video ini supaya saya semakin semangat untuk mengupdate pembahasan mengenai LKS Intan Pariwara. Oke, di sini saya akan coba ini ya, revisi atau perbaiki ada penjelasan yang sedikit keliru di video sebelumnya mengenai soal nomor 3. Nah, ini saya akan coba jelasin. Kemarin kan udah saya jelasin ya, dapatnya itu A ke B nya adalah 4 dikali 10 pangkat 6 Joule ya. Kemudian C ke D nya adalah 1,5 dikali 10 pangkat 6 Joule. Nah, coba kita cek satu-satu pernyataannya ya. Pernyataan yang pertama adalah proses kedua grafik tersebut adalah isobarik. Nah, itu benar. Kenapa? Karena isobarik itu adalah suatu proses di mana tekanannya itu tetap. Nah, kalau tekanan tetap berarti dia itu garisnya mendatar secara horizontal. Nah, makanya di sini pernyataan pertama itu benar. Ya, berarti jawabannya antara A, B, dan C. Kemudian kita cek lagi pernyataan yang kedua dan tiga. Nah, di sini pernyataan kedua dan ketiga itu dia sama, tapi ada sedikit perbedaan ya. Di kata-kata yang ini menerima dan melakukan. Nah, ini saya lupa jelasin kemarin. Kalau dia menerima usaha, berarti dia itu dikenai usaha. Nah, kalau dikenai usaha, ciri-cirinya adalah volume akhir ya atau V2 itu lebih kecil dari volume awalnya. Atau dengan kata lain, arah panahnya itu dia ke kiri. Nah, berarti kita cek nih, A ke B, dia panahnya ke kanan. Berarti dia melakukan usaha, kebalikannya berarti. Karena V1-nya lebih kecil ya dari V2 dan panahnya ke kanan. Berarti yang benar itu adalah yang ketiga ya, yang melakukan usaha. Oke, kemudian kita tinggal cek statement yang keempat. Oh, bukan yang keempat ya. Oh iya, yang keempat. C ke D. C ke D menerima usaha sebesar 1,5 dikali 10 pangkat 6 Joule ya. Nah, ini nih. Dan ternyata pas dicek benar ya. Berarti statement yang benar itu adalah 1, 3, dan 4. Yang kelima jelas salah ya, karena proses C ke D ini dia jauh lebih kecil dari A dan B gitu. Oke, untuk soal nomor 4, adik-adik silakan lihat di video yang part 1. Sekarang saya akan jelasin yang itu ya, soal nomor 5-nya. Kita lanjut bahas ya. Soal itu adalah 1 mol gas ideal pada suhu konstan dimampatkan dari volume V hingga menjadi setengah V. Usaha yang dilakukan sistem sebesar. Nah, di sini disebutin kalau suhunya konstan. Kalau suhu konstan berarti dia isotermal. Ya, isotermal. Nah, kemudian volume awalnya adalah V, berarti V1-nya sama dengan V menjadi setengah V, berarti V2 sama dengan setengah V. Yang ditanyakan adalah berapa W-nya. Nah, untuk menghitung W-nya, kita bisa menggunakan persamaan nRT ln V2 per V1. Nah, karena di sini untuk nilai R dan T itu enggak disebutin, dan di optionnya itu ada R dan T-nya, jadi nggak usah diganti, biarkanlah dia dalam R dan T. Nah, untuk yang 1 mol ini dia berarti N ya, N sama dengan 1 mol. Nah, masukinlah ke sini. Kemudian masukin juga V2-nya setengah V, V1-nya V. Lalu V dengan V-nya dicoret. Nah, sehingga diperoleh RT ln setengah. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 7.
gas helium dalam ruang tertutup mengalami proses yang ditunjukkan oleh grafik PV seperti yang ada di grafik ini ya. Kemudian pernyataan yang tepat berdasarkan grafik PV tersebut adalah, oh ini saya nggak nulisin lengkap ya soalnya, nanti adik-adik silakan cek ulang aja ya untuk statement D dan E nya saya lupa tulis. Saya jelasin aja untuk bagaimana cara menghitung usaha pada sistem ini. Nah, yang pertama adalah proses dari C ke A. Nah, kita lihat ya, dari C ke A, panahnya itu dari kanan ke kiri. Kalau panahnya dari kanan ke kiri, berarti dia dilakukan usaha, boleh ya. Bukan dilakukan, dikenai usaha boleh, atau boleh juga menerima usaha. Nah, jadi boleh dikenai atau menerima usaha. Nanti statementnya seperti itu. Nah, kalau bagaimana cara menghitungnya, kita bisa menggunakan persamaan dari luas trapesium. Nah, kita lihat ya, alasnya ini C ke A ya, C ke A berarti yang ini. Nah, C ke A yang ini kita lihat atasnya ya, atasnya berarti 1 ya, 1 yang ini. Kemudian bawahnya 8 ya, dari sini ke sini ya, ke atas ke bawah sini berarti 8 dibagi 2 kali tingginya yang ini berarti. Nah, tingginya itu didapat dari 80 dikurang 30. Nah, makanya 50. Nah, kemudian jadinya gini. Oh ya, ini ada 10 pangkat 5, dapatnya dari sini. Oke ya. Dihitung dapatnya berarti ini 9 dikali 10 pangkat 5 dibagi ini 50 bagi 2 berarti 25. Oh, nggak usah dibagi berarti ya, langsung aja dikali. 9 dikali 10 pangkat 5 dikali 25, dapatnya itu adalah 225 dikali 10 pangkat 5. Selanjutnya kita akan hitung dari B ke C ya, usaha B ke C. Nah, kalau yang B ke C ini dia dari kiri ke kanan panahnya. Nah, berarti dia melakukan usaha. Statementnya seperti itu. Nah, cara menghitung berapa W-nya pakai rumus luas trapesium ya. Kenapa pakai trapesium? Karena bangunannya ini dia bentuknya seperti trapesium. Luas yang ini nih, yang saya arsir. Nah, ini. B ke C kan yang ini. Dia bentuknya seperti trapesium. Nah, kita hitung aja ya untuk sisi atasnya ini ya. Berarti berapa nih? 5 ya. Kemudian bawahnya berarti yang ini 8 bagi 2 kali tingginya 80 kurang 40. Nah, kemudian tinggal dihitung aja. 40 bagi 2 itu 20 ya. Kemudian 5 tambah 8 13 dikali 10 pangkat 5 kali 20 kali 20 berarti 206 kok ke skip 260 ya, mana sih 260 tadi ya, dikali 10 pangkat 5. Nah, karena di statementnya itu adanya pangkat 7, jadi tinggal diubah aja, jadinya 2,6 dikali 10 pangkat 7 gitu. Kemudian untuk statement yang A ke B belum ya, bukan statement ya, untuk nilai usaha dari A ke B ntar hitungnya gini, pakai trapesium juga. W nya berarti sisi atas yang ini ya 1 tambah sisi bawahnya berarti yang ini 5 ya, 5 kali 10 pangkat 5 bagi 2 kali tingginya berapa sih, 10 ya, 40 kurang 30 ya 10. Nanti silahkan dicek lagi ya, saya lupa nih angkanya berapa. 10 bagi 2 berarti 5 ya, ini 6
6 kali 5 berarti 30 kali 10 pangkat 5. Nah, untuk untuk pangkatnya adik-adik bisa silahkan diubah ya, diubah ke yang sama dengan yang ada di option setiap soalnya. Kalau kita mau nyamain jadi pangkat 7, ini jadinya 2,25 kali 10 pangkat 5 pangkat 7, sorry. Yang ini berarti udah ya 2,6 dikali 10 pangkat 7, yang terakhir tadi 30 kali 10 pangkat 5 ya, berarti jadinya 0,3 dikali 10 pangkat 7. Nah, untuk yang C ke A itu dia nilainya negatif. Kenapa negatif? Karena dia dikenai usaha atau menerima usaha. Sementara B ke C itu dia positif ya, kemudian A ke B juga positif karena dia melakukan usaha. Nanti kalau ada statement yang menanyakan mengenai usaha total, tinggal dijumlahin aja ya, ketiga ini berapa. Ntar pangkatnya dia tetap pangkat 10 pangkat 7. Kalau nggak salah ini 0,65 deh kalau nggak salah ya. Coba nanti dicek lagi ya, benar nggak 0,65. Tapi di optionnya itu adanya 6,5. Jadinya 6,5 dikali 10 pangkat 6. Kalau nggak salah jawabannya E, kalau nggak salah ya. Nanti silahkan dicek lagi deh benar atau enggaknya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 9. Perhatikan tabel proses termodinamika di bawah ini. Pernyataan berikut yang berdasarkan kelima proses tersebut adalah, nah kita lihat ya, yang A itu adalah proses A dan E merupakan proses isobarik. Ini keadaan awalnya, ini keadaan akhirnya. Nah, kita cek dulu A dan E benar nggak isobarik. Isobarik itu berarti dia tekanannya tetap ya, berarti nggak ada perubahan. Proses A 1 atm, mula-mula juga 1 atm. Nah, berarti A itu adalah isobarik, benar ya. Kalau yang E, enggak, bukan isobarik. Yang sama adalah suhunya kan, berarti dia isotermal. Berarti salah. Lanjut yang C dan D. C itu iya isotermal, D bukan. D itu isobarik. Kemudian A tadi udah ya. B mana B? Oh, ini B itu isokorik karena dia volumenya tetap. Berarti yang D itu proses D merupakan isobarik dengan sistem melakukan usaha. Proses D tekanannya sama ya, berarti benar isobarik melakukan usaha. Iya. Kenapa dia dikatakan melakukan usaha? Karena volume akhirnya itu lebih besar dari volume awal. Dilihat dari tambah delta V. Kalau dia menerima usaha berarti dia berkurang. Jadi volume akhirnya itu lebih kecil dibandingkan dengan volume awal. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjut soal nomor 10. Grafik tersebut dihasilkan oleh 2 mol gas dengan suhu 500 Kelvin. Nah, ini berarti N-nya ya. N-nya 2. Kemudian T-nya 500 Kelvin. Oke, ini T. Usaha yang dilakukan oleh gas sebesar. Nah, untuk menghitungnya kita pakai luas trapesium nih. Ya kan bentuknya trapesium nih, cuman trapesium yang biasanya kamu lihat kan dia posisinya gini. Nah, dia tuh kayak diputer gitu loh, ya kan. Jadi yang ini sisi atasnya berarti P1, sisi bawahnya adalah 2P1 dibagi 2 kali tingginya adalah, nih tingginya itu dapat dari 3V1 dikurang V1, makanya jadinya 2V1. Kemudian dihitung aja nih, 2 sama 2 nya dicoret. Lalu yang ini dijumlah, dapatnya 3P1 dikali dengan V1. Nah, di optionnya kan nggak ada nih. Berarti kita harus menghitungnya pakai PV sama dengan nRT. Nah, untuk PV-nya kita pakai yang P1 dan V1. Kenapa? Karena kan di teori kinetik gas ya,
ada persamaan seperti ini, P1 V1 sama dengan P2 V2. Jadi kita bebas boleh pakai yang ini atau yang ini gitu. Nah, di sini saya lebih memilih untuk pakai yang ini. P1-nya P1 ya, V1-nya ya V1 gitu. N-nya 2 ya, R-nya itu ketetapan 8,314, T-nya 500 dihitung. Ini dapatnya 8314, kemudian V1-nya berarti 8314 per P1. Nah, ini disubstitusi ke sini. Jadinya seperti ini ya. Tinggal dibagi aja sih P1 sama P1-nya. Kemudian dikali 3 dengan 8314. Dapatnya itu adalah 24942 Joule. Nah, karena di sini satuannya berupa kilojoule, berarti tinggal dibagi 1000 aja. Dapatnya 24,942 kilojoule. Oke ya, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.